Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini seorang pemikir dan reformis Islam yang terkemuka di abad ke-19. Nah, beliau memiliki pemikiran pendidikan Islam yang komprehensif dan berwawasan luas. Nah, pemikirannya itu didasari oleh keyakinannya bahwa pendidikan itu merupakan kunci kemajuan umat Islam dan alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, tujuan pendidikan Islam ini menurut Abduh, yaitu tujuan utama pendidikan Islam itu adalah yang pertama, mendidik akal dan jiwa. Pendidikan Islam haruslah menyeimbangkan antara pengembangan intelektual dan spiritual. Nah, akal perlu dididik agar mampu memahami ajaran Islam dan sains modern. Nah, sedangkan jiwa itu perlu dididik agar berakhlak mulia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurikulum pendidikan Islam menurut Muhammad itu menekankan pentingnya kurikulum pendidikan Islam yang seimbang dan komprehensif. Nah, kurikulum tersebut harus mencakup tiga hal, yaitu ilmu agama, ilmu umum, dan ilmu keterampilan. Kalau ilmu agama itu meliputi Al-Quran, hadis, dan ilmu keislaman yang lainnya. Dan yang kedua itu ilmu umum. Nah, ilmu umum itu meliputi sains, matematika, bahasa, dan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Nah, dan yang ketiga itu keterampilan. Nah, keterampilan itu meliputi keterampilan hidup dan keterampilan vokasional. Nah, metode pembelajaran dari Muhammad Abduh menganjurkan metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan berpusat pada peserta didik. Nah, metode tersebut yaitu antara lain yang pertama itu diskusi, yang kedua itu pengajaran masalah, dan yang ketiga itu eksperimen. Nah, pembaharuan pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh itu menyerukan pembaharuan dalam pendidikan Islam untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, pembaharuan tersebut itu meliputi yang pertama itu memodernisasi kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan Islam itu harus diperbarui dengan memasukkan ilmu-ilmu modern dan teknologi terbaru. Dan yang kedua itu memperbarui metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu harus diperbarui agar lebih efektif dan efisien. Nah, dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas pendidik. Kualitas pendidik itu harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan begitu. Nah, dari hasil yang saya sampaikan itu, pemikiran pendidikan Islam Muhammad Abduh itu telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pendidikan Islam modern. Pemikirannya itu masih relevan ya hingga saat ini, dan juga itu dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan Islam yang berkualitas dan bermutu tinggi. Nah, cukup itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga diberi kesehatan.